Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya di sini, Dr. Gusrin Octaviayu. Kali ini saya akan memberikan sedikit review tentang sirosis hati yang sebenarnya udah sering ditanyakan di kolom komentar di konten-konten saya tentang SGOT SGPT. Nah, kita review dulu. Liver, hepar atau hati adalah salah satu organ penting dalam tubuh yang bertugas membuang racun dari darah dan menjaga kadar gula darah agar tetap dalam kadar sehat atau normal. Hati juga memproduksi empedu, cairan yang membantu mencerna lemak dan berperan dalam membawa keluar limbah dari tubuh. Berikut adalah penampilan gambar 3 dimensi dari hati kita yang terletak pada regio perut bagian kanan atas dan dia menempati hampir seluruh ruang di sana ya. Nah, ini adalah hati atau liver yang sehat dan bagaimana kalau terkena hepatitis kronik ya agak berbenjol-benjol gitu. Nah, kalau udah kena sirosis dia mengkerut dan kalau sudah terkena kanker hepatoselular atau sel hepat ya terkena kanker akan berbenjol-benjol seperti itu. Nih ya, yang penampilan dari hati yang normal, mulus, dan kalau sudah terkena sirosis, bergelombang-gelombang, berbenjol-benjol, dan mengkerut. Apa itu sirosis ya pertanyaannya? Nah, ialah kondisi ketika hati telah dipenuhi dengan jaringan parut, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal atau bisa dikatakan gagal fungsi. Penyebabnya adalah kerusakan hati jangka panjang, bisa karena infeksi virus, hepatitis B atau C, konsumsi minuman beralkohol berlebihan, berat badan yang berlebih sehingga menyebabkan perlemakan hati atau karena komplikasi penyakit kronik lain dan yang sering adalah penyakit pada jantung dan juga pernapasan. Nah, gejalanya yang umum ya, lemas, mual, muntah, nafsu makan menurun. Nah, udah khususnya adalah adanya sakit perut bagian atas terutama kanan, terlihat pembuluh darah seperti laba-laba di kulit, kemerahan pada telapak tangan, kulit dan bagian putih mata menguning dan perut tampak membesar. Kemudian kalau sudah lanjut ya, gejala yang bisa dirasakan adalah gatal atau pruritus, padahal tidak ada bentol-bentol, di kulit tidak ada merah-merah ya. Kemudian kencing berwarna gelap dan kotoran atau BAB berwarna terang, kesulitan mencerna terutama lemak, penurunan berat badan dan kehilangan massa otot dan terjadinya ensefalohepatis dengan gejala seperti kebingungan, bingung, disorientasi terhadap arah, dan perubahan mood yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dicegah. Gejala lebih lanjut lagi adalah adanya disfungsi motorik seperti kedutan, gemetar, hilangnya kontrol terhadap otot, gangguan pada siklus menstruasi pada perempuan, bengkak di tangan, kaki, tungkai, dan atau wajah yang disebut edem, kemudian mudah berdarah dan memar karena memang hati juga berfungsi dalam proses pembekuan darah ya. Kemudian bisa juga sampai muntah dan BAB darah, produksi kencing rendah, dan sesak napas. Diagnosis atau penegakan pasti dari penyakit ini dilakukan dengan tes darah, yaitu tes fungsi hati meliputi enzim hati, SGOT SGPT itu ya, kemudian protein dan kadar bilirubin, tes pencitraan seperti USG, CT scan, MRI, dan biopsi hati yang sebenarnya jarang dilakukan, namun dapat memastikan sirosis dan membantu menentukan apa sih penyebab dari sirosis ya. Dan yang harus menjadi perhatian adalah bahwa sekali menderita sirosis, hati tidak akan pernah membaik seperti sedia kala. Maka pengobatan atau penanganan dari sirosis bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dan meredakan gejala yang timbul. Jika organ hati sudah tidak bisa berfungsi, penderita perlu menjalani transplantasi hati, yaitu prosedur mengganti hati yang rusak dengan hati yang sehat dari pendonor yang cocok tentunya. Dengan demikian, hal yang lebih penting adalah pencegahan, yaitu menghindari hal-hal yang menyebabkan infeksi dan peradangan pada hati. Antara lain dengan tidak berbagi penggunaan jarum suntik, menerapkan aktivitas seksual yang aman, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mempertahankan berat badan ideal, konsumsi makanan sehat serta bergizi seimbang, dan jangan lupa vaksinasi.